Perkenalkan, nama saya Rizky Alfamart. Saya dari kampus Digites University, Fakultas Manajemen, kelas A2 dengan NPM 101-203-72. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi. Apakah pentingnya ideologi untuk suatu negara? Ideologi bermakna sebagai semua pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ideologi dalam hal ini amat diperlukan, sebab dianggap bisa membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan. Fungsi ideologi sendiri yaitu membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi mempunyai kecenderungan untuk memisahkan kita dari mereka. Ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Menurut KBBI, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Dalam pertemuan itu, penatar menjelaskan dasar negara. Ideologi berakar dari dua kata majemuk idea dan logos. Berasal dari bahasa Yunani, eidos dan logos, yang berarti suatu gagasan berdasarkan pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Poin yang kedua, berfungsi atau tidaknya suatu ideologi dapat diukur dari 3 dimensi, yaitu yang pertama realistis, mencerminkan kemampuan ideologi dalam meregenerasi dan mengadaptasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ideologi harus mencerminkan citra yang sama dengan realistis masyarakat. Yang kedua, idealisme. Kadar kualitas idealisme yang ada dalam ideologi untuk mampu menggugah harapan, optimisme, dan motivasi bagi para pendukungnya, hingga gagasan vital dan ideologi mampu diyakini sepenuhnya oleh para pendukungnya. Yang ketiga, fleksibilitas. Mencerminkan kemampuan ideologi dalam mempengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya. Poin yang ketiga, ada Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika yang ada di dalam negeri. Ideologi terbuka ini lahir dari kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka harus berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan dorongan dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai martabat kemanusiaan. Yang terakhir ada ciri-ciri ideologi terbuka. Ideologi terbuka lahir dari nilai dan cita-cita yang telah ada dalam masyarakat. Musyawarah yang berlandaskan hasil kesepakatan dan konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh rakyat dan mencerminkan identitas masyarakat. Sistem pemerintahan yang terbuka, masyarakat cenderung bersifat dinamis dan reformis. Poin yang terakhir ada faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Yang pertama, adanya proses pembangunan nasional dan perkembangan masyarakat berlangsung dengan cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa ideologi yang kaku dan tertutup cenderung menghambat perkembangan dirinya sehingga bisa menjadi penyebab kegagalan. Dan poin yang terakhir, adanya sejarah politik di masa lalu memberikan pengalaman berharga, tekad untuk memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang abadi, dan semangat untuk mengembangkannya secara kreatif dan dinamis adalah bagian dari upaya mencapai tujuan nasional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.